Soalnya melawan Soeharto kendel, karena kendel dari dulu saya bilang tidak ada berani, tidak ada takut, tidak ada konsep itu. Berbuat adalah berbuat, baik adalah baik, kelorok ya kelorok, mengembek ya mengembek, titik. Dan tidak ada pamrih apapun, tidak ada sumber apapun kecuali tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman sekalian. Oke. Ini SBY sudah menyiapkan 1.300.000 pasukan prajurit ya. Jadi seluruh TNI, seluruh Polri, Satpol PP, Hansip. Ya nek Hansip iki kalah karo Ansor. Jadi ada orang NU pas jam malam di Solo pada suatu hari pas Gestapo nggak boleh keluar malam setelah jam 10 malam, keluar dia ditangkap sama polisi sama tentara. Siapa kamu? Ansor Pak. Apa Ansor itu? Oh Ansor sama nggak tahu sama dia. Apa Ansor? Ansor itu Pak setengkak di bawah Kodim, setengkak di atas Hansip. Kata orang Madura ngeluh komandan Kodim. Itu mulai. Anak struktur anyar dia. Kodim, Ansor, Hansip. Anu seorang Madura mulane Mahfud ngomong salah. Padahal ketua Mahkamah Konstitusi salah ngomong itu. Wes Madura yang jenis. Jangan berani-berani sama pembeli itu tentara itu. KKO itu. Gak takut saya sama KKO. Asal bukan TNI. Rusak masalah Madura ini. Tapi itu juga jagoan kita. Maka Allah menciptakan orang Madura itu benar-benar dengan penuh senyuman dan rasa geli. Jadi pas nggak lah ya ada perempuan cantik beli salak. Oh manis ini Pak, manis. Gitu loh. Tapi kok regane larang. Sudah lah sampai merasakan manis. Terus tuku wedoke. Terus dipangan sepet, kecut. Marah ini perempuan cantik ini. Ya ngapa sampean salak saopel-opel regane larang gak manis. Terus dari sing dodol sampean niku ayu upile sak salak-salak. Oke, saya teruskan. Karena ini gini Mas, masing-masing capres ini yakin dia menang. Dan sekarang perbedaannya versi manapun itu jarak menang kalah mereka itu di bawah 3%, mungkin di bawah 2%, sangat tipis dan itu sangat rawan. Jadi sekarang menuju tanggal 22 itu yang terpenting harus diperhatikan itu ada dua hal. Yang pertama, pengawasan terhadap keabsahan perolehan suara dari tingkat paling bawah sampai kecamatan sampai ke KPU pusat. Kalau pengawasan ini tidak ketat kedua belah pihak loh ya, maka akan terjadi peluang-peluang untuk bentrok. Karena tipis, kalau misalnya kalah menangnya itu ekstrim 10%, 20% itu udah gampang. Tapi ini 1-2%. Itu misalnya. Nomor dua, sekarang kan terjadi kezaliman informasi yang luar biasa. Seharusnya kan tidak boleh quick count. Masa ada petinju tanding Michael Buffett gurung ngumum no officially petinju saya menang. Loh, ya apa sampean? Iki MC-ne gurung ngomong iki. Lah kok pelatih ngomong dhisik menang, kene ngomong menang kene. Oh, gak aku sing menang petinjuku. Ya apa ke negara kayak gini? Kan mestinya dilarang, sekarang sudah ada larangan, tapi sudah terlanjur menciptakan kezaliman informasi yang luar biasa. Tapi kenapa kok tidak dilarang sejak semula? Karena di sinilah tempat permainan SBY. Dengan ada kontroversi yang tinggi tingkat tegangannya, maka dia bisa menjadi pahlawan untuk ngatur kiri kanan gitu loh. Jadi dia punya peluang yang besar. Sehingga bangsa Melayu penyakitnya adalah lupa, dan Anda sekarang sudah lupa sama SBY.
Sudah lupa Anda dulu mengeluh kepada dia, mengeluh kok gini, sudah lupa sekarang. Karena Anda konsentrasi kepada bintang film yang baru ini, gitu loh teman-teman sekalian. Jadi kezaliman informasi ini akan memberikan pandangan orang banyak bahwa ini pasti menang. Kalau ini tidak menang berarti yang ini curang, kan gitu. Nah, kezaliman informasi ini akan bisa mempengaruhi KPU. Jadi KPU kalau dia ketakutan, wah ini kalau sampai tidak saya bikin menang, ini saya bisa terancam masa depan saya ini. Udah enggak apa-apa saya bikin menang. Nah, kalau KPU memiliki ketakutan seperti itu, berarti dia akan menjadi peluang, menjadi sebab dari terjadinya bentrok-bentrok. Anda tahu sekarang kan siaga 1. Kalau siaga 1 itu coba cari kata lain dari siaga 1. Coba cari kata lain. Siap perang. Siapakah yang mengucapkan siap perang? Apakah Anda pikir capres A, capres B tidak ada kata-kata itu di hati mereka minum atau mungkin dari mulut mereka? Ini siap perang. Jadi kalau kita bikin judul Tanah Tumpah Darahku ini, kita bukan sedang mau ngomong tumpah darah. Ini ini kita jadikan judul karena kita tidak paham maksudnya tanah tumpah darahku karepe opo. Itu gimana dulu ngarangnya W.R. Supratman itu? Saya sudah interview kemarin. Yang saya panjenengan iki karepe pripun impian. Harus masa bodoh harus pinter-pinter kan diinterpretasikan dhewe. Akhirnya aku balik dengan tangan kosong. Coba Anda bandingkan ya. Yang saya ini sebelum habis ini selingan setelah Tanah Air ini selingan leto dulu ya habis ini ya 2 lagu 3 lagu ya. Ya Bang ya. Oke. Coba Anda dengarkan Indonesia Raya itu karangan W.R. Supratman itu ada 3 stansa. Menurut peraturan tahun Bung Karno tahun 59 yang resmi dibawakan adalah stansa 1. Padahal ada 2 stansa 2, ada stansa 3. Saya dari dulu sudah hampir 20 tahun itu ke banyak tempat. Ingat saya di Palu, di Kendari, di mana kalau acara dengan gubernur itu saya sarankan Pak dicoba di sini Indonesia Rayanya pakai stansa 2, stansa 3. Karena kalau menurut pendapat saya Indonesia Raya stansa 1 ini berlaku pada masa perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Betul nggak? Cocoknya begitu. Kalau sudah merdeka, baru kita masuk Indonesia tanah yang mulia. Kemudian setelah mendapat kemuliaan, kita mendapat yang lebih tinggi, yaitu Indonesia tanah yang suci. Karena kita sekarang tidak punya konsep kualitas lagi. Karena kan kualitas tidak penting. Di bidang apa saja, kualitas sudah tidak penting. Dan orang sudah tidak ngerti kualitas itu apa. Gitu ya. Maka jika ini tidak ada penghayatan apapun terhadap stansa ini, coba Anda kan apal ya. Ini cocoknya tahun sebelum 45, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, karena waktu itu Indonesia belum jadi milik Anda, jadi Anda bilang di sanalah, gitu kan? Gitu? Karena Anda masih di sini, di sana masih ada Belanda. Loh kan gitu, baru saya paham sekarang. Oh, pulang kok di sanalah. Saya gitu ya, di sanalah. Loh, kok di sanalah? Adik ini apa? Kan bingung Mas. Begitu kita di sanalah aku berdiri telah lulu. Di sananya kono tamriko nggih Pak nggih Indonesia niku. Tempun di Indonesia di sana tempun nggih. Lah bingung. Kalau ini sebelum kemerdekaan tepat itu Indonesia masih ada Belanda dan penjajah di situ, di sanalah aku berdiri. Kan gitu. Ini juga saya baru ingat sekarang ini tadi ya. Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Jadi dia masih pra-pemilikan, pra-eksistensi kan gitu. Bangsaku, rakyatku semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi belum bangun waktu itu, gitu loh. Lalu saya gigi, bangunlah badannya, kok turu aja dia nggak bangun-bangun. Iya gak Mas? Lima anak-anak gendeng
hei, bangunlah dari dulu aku wis bangun. Tapi angel golek pangan iki. Kok bangunlah. Wis kebiyen bangun dipek dhewe ae duwike. Itu kalau ada orang gila seperti itu kan bagus sebenarnya. Cuman kurang ada yang berani. Begitu sudah Indonesia Raya semua langsung khusyuk. Yang penting bal-balannya menang wis beres masalah kan gitu. Itu. Untuk Indonesia Raya merdeka. Kan kalau sudah merdeka itu kan tidak perlu ngomong merdeka aslinya. Jadi nyun sewu ini Pak ya. Indonesia merdeka berarti itu tahun 84 belum merdeka kan gitu. Kalau sekarang kan sudah merdeka. Masa karo bojo bendino kon bojoku lho Dik. Bojoku lho bendino ngomong ngono. Ya aku wis bojo sampean. Ya tapi lak kon bojoku lho ya, bojoku lah. Berarti enggak pernah yakin bahwa kamu istri saya. Ya ini contoh-contoh kecil aja spontan. Coba sekarang Anda lihat stansa kedua, Indonesia tanah yang mulia. Kita mulai memasuki penghayatan dan aplikasi untuk memuliakan tanah kita. Tanah air, ibu pertiwi. Kita belajar tentang maskulinitas dan feminitas. Tanah itu perempuan, tidak ada ibu Bapak Pertowo, yang ada Ibu Pertiwi. Tidak ada Bapak Kota, Jakarta adalah Ibu Kota. Karena sesungguhnya tanah kita itu perempuan, kita laki-lakinya yang menanam, tapi yang memungkinkan kehidupan berlangsung adalah ketika perempuannya itu menjadi tanah yang subur, menumbuhkan yang kita tanam dan memelihara kesuburannya, kan begitu? Itu ini nanti biar Sabrang yang menjelaskan maskulinitas itu. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Ya, Indonesia tanah pusaka kita semua. Sekarang kita udah nggak ngerti pusaka itu apa. Makanya nggak laku nih. Udah nggak ngerti pusaka itu apa. Marah aja sama pusaka itu nih, pusaka itu nih. Bid'ah. Pusaka yang nomor 1 ku gendalomu pusakamu. Ketelangan pusaka kapok kan gua. Nggak ngerti pusaka itu contohnya gini loh Mas. Ini Anda dulu pakai mesin tik biasa, kemudian beli komputer, mulai ada DOS, WS, Silait, kemudian mulai Windows 30, naik Windows 31, naik 95, sampai kemudian saiki apa Brangsan? 81. XP sudah sekarang 27, sudah 8, 81, kalau Mac sudah Maverick, sudah 10, 94 sekarang kan gitu kan, sudah maju ndak karu-karuan. Nah, pusaka Anda adalah sesuatu yang membuat Anda tetap menghormati proses perjuangan Anda dengan menyimpan mesin tik Anda itu, jangan dijual. Ini pusaka saya kan gitu. Nah, sekarang orang nggak punya pusaka, semua dijualin. Apa aja dijual udah. Kehormatan dijual, semua dijual. Orang nggak ngerti pusaka. Negara kita ini cuma punya pisau dapur, pedang aja udah hampir nggak punya. Kan kalau kapitalisme itu pisau, tapi kalau nasionalisme itu pedang. Tapi kalau Ibu Pertiwi itu keris. Ini kalau pakai idiom Jawa. Mak Iyah ini keris. Tapi suatu hari kalau memang harus pakai pedang, kita pakai pedang. Tapi kita tetap, saya dalam Pilpres ini keris. Letaknya di belakang punggung, Tekuri Handayani. Keris itu tidak untuk membunuh orang, tidak efektif kalau keris untuk membunuh orang. Kalau pisau, pedang boleh, tapi kalau keris untuk apa? Membunuh orang aja pakai dikai sepuan, dikai warangan, dikai diluk-luk apa? Itu bukan untuk perang, bukan untuk mengapa-apakan orang. Itu untuk mengukuhkan rohani kita di dalam perjalanan untuk menjadi diri kita sendiri seperti yang beliau bilang tadi. Itu namanya pusaka. Nah, pusaka ini sudah tidak dipahami lagi sekarang. Itu loh teman sekalian. Ya sekarang situ ikut tak pusakanya itu. Gondal, gandul, rono-rono. Sing gurung rapi ngoyah doa. Diselendiki sabar le. Aku tahu ngalami rek. Saya hidup di Filipina, ikut demo menaikkan Gori Aquino ya toh, dan aku lah ijen di kana nang dindi
Ya karo konco-konco Filipina, tapi kan saya sendirian. Teman-teman saya yang lain laki-laki semua nang kamar mandi selentik, sabar le. As-sabru yu'inu ala kulli syai'in. Man sabara dhafara. Gitu. Kayak mahfudzat kata-kata mutiara, sabar le. Nah, kadang-kadang ini ya, kula kok dikene nguyuh kok mawon. Oke, teman sekalian ya. Jadi sekarang pusaka nggak tahu, karena kita sekarang tajalli atau turunan-turunan pusaka dalam hidup kita sehari-hari kita juga udah nggak tahu. Kalau kita bikin rumah itu rumah pedang dan rumah pisau dapur semua. Tidak ada bagian dari rumah yang sifatnya kita sakralkan sedikit. Misalnya kalau Anda bikin dipan ada longannya. Longan itu penting. Anda sudah nggak ngerti makna longan, itu longan ya Mas ya? Lubang di bawah dipan itu penting, sangat penting. Kalau Anda tidur di atas dipan yang ada longannya, itu akan menjadi support dan pengembangan kesabaran, kedalaman, pematangan, dan berbeda hawanya terhadap saraf-saraf otak Anda. Orang kan nggak ngerti. Kursi juga gitu. Coba duduk di kursi yang ada longannya, ada bawahnya lubang, sama yang tidak ada. Kalau nggak percaya, coba dua orang duduk yang satu kursi tanpa longan, satu kursi longan. Tahan berapa lama dia? Anda lihat, yang ada longannya dia tahan berjam-jam di situ. Yang tidak ada, seperempat jam, setengah jam dia udah tidak kuat di situ. Karena hidup butuh pusaka. Pusaka kita udah tidak punya sekarang. Pusaka ini bukan masalah pribadi. Yang disebut Anda tadi MPR itu pusaka, Majelis Bangsa Indonesia itu pusaka, sudah dihilangkan sekarang. Makanya kalau ngomong Gajah Mada tadi, kepala negaranya itu Hayam Wuruk. Kalau Gajah Mada itu Perdana Menteri, disebut Maha Menteri. Maha Menteri ini tidak boleh ambil keputusan, dia hanya melaksanakan. Sementara kepala negara dia yang ambil policy, tapi dia tidak boleh aplikasi. Bendahara tidak boleh ngeluarin duit, kasir tidak boleh memutuskan pengeluaran duit. Kasir sama bendahara harus ada berdua. Jangan hanya kasir. Sekarang kita hanya punya kasir, tidak punya bendahara. Kita hanya punya DPR yang sejajar dalam trias politika, tapi kita tidak punya majelis rakyat. Kita hanya punya majelis Dewan Perwakilan, tapi tidak ada majelis permusyawaratan rakyat langsung, itu tidak punya. Ada tapi sudah dikebiri oleh undang-undang, kan gitu Mas. Jadi apa yang Anda omongkan itu alhamdulillah sudah kita cicil dari dulu bersama-sama, dan itu benar. Tolong Anda rumuskan benar, dan itu kita jadikan sangu masa depan. Nah, karena yang bikin policy itu Hayam Wuruk, maka segala sesuatu yang sifatnya pengawasan juga harus dia. Wong saya yang, kamu truknya dibawa ke sana ya, ya toh? Kamu nanti berhentinya boleh 2 kali, 3 kali, tapi harus sampai barangnya jam sekian, tanggal sekian. Maka saya harus menciptakan sistem pengawasan. Jadi segala sesuatu yang sifatnya policy dan pengawasan ada pada Hayam Wuruk. Segala sesuatu yang sifatnya pelaksanakan ada pada Gajah Mada. Sumpah Palapa itu bukan idenya Gajah Mada. Idenya Gajah Mada mungkin tetapi diajukan ke Hayam Wuruk, baru diputuskan oleh Dewan Negara Majapahit. Kita tidak punya Dewan Negara. Kita sudah nggak ngerti apa itu rakyat, apa itu negara, apa itu pemerintah. Bahkan aparat pemerintah yang tertinggi pun tidak mengerti bedanya negara dengan pemerintah. Jadi PR kita sangat banyak, termasuk calon-calon presiden kita belum pernah mikir itu sama sekali. Terus gimana mau dibatalkan capres? Demi supaya konsep kita bisa kita jalankan, kan nggak bisa. Terus kadung rabi, terus kadung meteng ya. Kan begitu. Jadi kita harus bersabar dengan proses sejarah. Ini saya terlalu banyak menjelaskan. Setelah Tanah Yang Mulia, ini ya, lebih bagus ini disinilah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semua. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia, suburlah tanahnya, suburlah jiwanya. Ketika kita mau memperjuangkan kemerdekaan, belum punya energi untuk mikir kesuburan. Yang penting dadi wek kusik, gitu kan? Tapi belum mikir subur dan tanaman. Bangsanya, rakyat semuanya, sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya, dan seterusnya. Saya singkat. Yang terakhir, stanza ketiga, Indonesia tanah yang suci. Sekarang ngerti suci itu apa? Udah nggak ngerti orang suci itu. Udah nggak ngerti, kesucian itu udah nggak ada.
nggak difahami. Kesucian itu seolah itu urusan agama. Enggak, urusan sepak bola. Itu kesucian. Kalau offset dibilang tidak offset itu nggak suci namanya, nggak? Sederhana kok. Kesucian itu kalau dalam hukum namanya adil, kalau dalam olahraga namanya sportif, kalau dalam akhlak moral namanya jujur, kalau dalam kesenian namanya pas, tidak pales. Itu suci. Kalau kamu naikin dikit jadi tidak suci, gitu loh. Tapi tidak usah ngarang-ngarang terus nek Cina itu suci ini rawana, tidak usah. Itu bisa menambah sara. Itu. Nah suci ini sudah nggak ngerti kita. Mohon ini di file untuk kita pelajari bersama-sama. Kesucian itu nggak serem kok. Kesucian itu adalah apa bahasa Inggris bang? Nek lapis ya lapis. Ya. Kesucian sacred. As it is, itu kesucian. Saya coba elaborasi secara agak liberal. Kalau kamu kambing, sucilah sebagai kambing. Kamu tidak usah ingin menjadi sapi. Nah, di majalah Sabana yang baru ini Anda bisa baca tulisan semut ireng anak-anak sapi. Aslinya ini kan cerita mengenai 10 November. Seluruh kalimatnya itu menggambarkan bagaimana Belanda numpang pasukan sekutu. Ya, semut ireng itu maksudnya adalah pasukan Gurkha, anak-anak sapi itu maksudnya pasukan Belanda numpang di pasukan sekutu, terus kebubongkan nyabrang kali bunga itu artinya pokoknya ada orang mancanegara menyeberang laut untuk menjajah kita. Kemudian nanti ada gambaran timun itu maksudnya granat. Terus ono keong dengan sunutnya itu maksudnya apa jenis tank dengan hulu pelurunya dan seterusnya. Terus nanti kalau ada diwadahi bumbung itu maksudnya kalau ada tentara Gurkha atau tentara Belanda ditangkap, kita belum punya teknologi logam pada waktu itu, sehingga kita bikin tempat sel-sel untuk menahan itu dari bambu, maka dilambangkan dengan diwadahi bumbung. Itu aslinya cerita seperti itu, tapi saya tahu, saya selalu bersyukur kepada Allah karena setiap kalimat dari karya-karya para pujangga itu sebenarnya dia bermakna-makna dan berpeluang untuk ditafsiri seluas mungkin. Ya saya misalnya nafsiri satu ya, ini sekedar untuk ngomong kesucian Indonesia, untuk kembali kepada Anda jadi orang Betawi itu Tuhan yang merintah dan jangan dilanggar, dan jangan tidak lagi menjadi orang Betawi. Ojo kayak orang Madura di Solo ngaku wong Solo, lo tak bisa, saya orang Solo saya. Ya apa anak wong Solo ngomong Solo itu. Ya tetap kata nama Madura, lo saya orang Solo dari kecil, saya di Solo, saya jual ini jadi Solo. Ya tapi Madura, enak Solo ini Madura. Padahal aslinya Solo itu kan orang Belanda datang ke Solo. Sebelumnya waktu itu belum masih Surakarta. Sebelumnya dia datang ke Jogja. Disuguhi teh sama orang Jogja. Di Jogja kalau Anda beli teh di angkringan itu ada jognya. Jadi begitu minum si tuan rumah bilang jog ya gitu, jog ya, kasih lagi jog ya. Akhirnya Belanda itu menyimpulkan oh ini daerah namanya Jogja. Terus begitu pergi ke Solo kok nggak ada jognya. Akhirnya Belanda dan teman-temannya saling noleh, loh gitu. Akhirnya jadi kota Solo. Karangan deh, ojo terus dadekno penelitian karangan gendeng gitu. Dari ngarang-ngarang menuai laung, urip pisan wong itu bukan masalah serius kok. Gitu loh. Jenenge pengarang lah terus apa meneh gak dikarang. Oke. Saya tambah infonya sebelum leto dikit. Mana tadi saya catat tadi. Jadi sampai tanggal 22 itu tolong kalau Anda bisa ikut partisipasi ya Anda ikut mengawasi. Sebab ini kedua-duanya tidak mau kalah dan bedanya sangat tipis. Dan ini sudah ada konfirmasi untuk yang Anda sebut tadi. Dan itu bisa gawat sekali. Dan Anda letaknya di mana? Dan kalau ada peperangan, ada tempur, Anda juga harus tahu meskipun pasukannya SBY itu terdiri dari TNI, Polri dan sampai Hansip tadi, jangan lupa mereka sebenarnya diam-diam juga memihak kepada salah satu capres. Jadi kalau mereka disuruh menjaga di tengah-tengah itu tidak selalu bisa.
nanti ada saatnya mereka akan memilih. Sama dengan kalau di Ambon dulu, tentara waktu di markas siang hari juga tetap sebagai tentara, begitu malam yang satu mihak sana, yang satu mihak sana, kan begitu di Ambon dulu. Jadi ini juga tidak sederhana teman-teman sekalian. Ada banyak poin-poin yang lain, tapi saya kira untuk sementara saya cukupkan yang itu sebelum kita sampai ke tumpah darah yang sebenarnya. Soal saham, tolong nanti dijelasin soal saham. Soal saham ini kan ada dua macam. Ada saham yang merupakan akibat dari dinamika politik, ya. Ada saham yang dipakai untuk mengaruhi dinamika politik, ya gitu ya. Jadi naik turunnya ini ada yang mau disengaja untuk menciptakan opini dan pushing sesuatu, untuk mendorong sesuatu hal yang direkayasa. Sama dengan deklarasi kemenangan de facto misalnya. Jam 1 selesai nyoblos, jam 3 sudah ada deklarasi, ditandingi oleh satunya lagi deklarasi juga. Itu semua kan bukan deklarasi, itu kan mempengaruhi opini. Dan itu bikin takut kepada panitia, kan begitu. Kalau sudah opininya ini pasti menang, panitianya bikin agak dimenang belain ini. Sama dengan kasus, kalau sudah masuk koran, ya, itu pasti polisi akan memproses. Karena takut sama publik kalau nggak diproses, kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini kita tidak berada dalam keadaan yang terlalu aman, tapi saya mohon dengan sangat kita keluar maknya selalu cerdas untuk mengayomi siapapun saja. Dan posisi saya, posisi Anda semua tetap sama. Karena polarisasi di antara kedua ini muatannya ini aneh-aneh. Yang seharusnya tidak bertempur ini mas. Dan lucu pertempurannya ini, via-vianya lucu. Gampangannya ya kalau misalnya dianggap disimplifikasi. Teman-teman yang Wahabi ikut di satu, teman-teman yang Syiah ikut di dua. Lagi kan angel lagi. Padahal yang di satu itu nanti secara internasional justru musuhan. Jadi tidak karu-karuan ini, jadi nggak ada gunanya kita perang ini. Kita ini sedang akan melakukan pertempuran untuk alasan-alasan yang sangat konyol. Jadi kalau bisa malam hari ini Anda berikrar kepada diri Anda sendiri untuk kita jaga Indonesia, kita jaga cinta kebangsaan dan kerakyatan kita bersama-sama. Dan Anda semua menjadi petugas-petugas cinta, petugas-petugas persatuan, peace, peace, peace. Nak kepegelem peace ya peace. Oke, sekarang sebelum Mas Ian sama Sabrang mengelaborasi beberapa tema, saya minta Patut maju, Ari maju, Dodot maju, dan semua teman-teman dari Leto untuk membawakan minimum 2 lagu atau 3 lagu. Tadi katanya ada sahur ya di sini, ada ya? Alhamdulillah kalau ada sahur, sebab saya ini belum buka beneran ini tadi. Oke, silakan Bram.